Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Ada beberapa kebenaran rohani yang jarang dibicarakan, bukan karena tidak penting, tetapi karena sering disalahpahami. Kebenaran ini tidak berbicara tentang hukuman atau penolakan Allah, melainkan tentang apa yang terjadi pada jiwa ketika ia tidak pernah mengalami perjumpaan yang paling dalam dengan Kristus. Dalam salah satu doa pribadinya, Padre Pio pernah menerima sebuah penglihatan yang mengungkap kenyataan ini. Ia tidak melihat penderitaan atau kemarahan surga, melainkan sebuah keadaan rohani yang tenang namun menggetarkan. Sebuah kondisi jiwa yang baik, tulus dan dikasihi, tetapi membawa kekosongan yang tidak pernah terisi. Penglihatan inilah yang membuka pemahaman Padre Pio tentang jiwa-jiwa yang tidak pernah menerima komuni kudus semasa hidup mereka. Sebuah kegelisahan yang hening melintas dalam doa Padre Pio. Halus, lembut, namun tak terbantahkan. Jiwanya tergetar, merasakan bahwa surga sedang bersiap menyingkapkan sebuah misteri yang jarang dibicarakan. Sebuah kebenaran yang terbungkus oleh duka dan harapan sekaligus. Dan dalam getaran jiwa yang lembut itu, penglihatan pun terbuka. Ia melihat sebuah wilayah luas yang remang-remang. Bukan kegelapan, melainkan senja yang teredam, seolah-olah cahaya ingin masuk, tetapi hanya mampu menjangkau sejauh tertentu. Dalam setengah cahaya itu berdirilah tak terhitung banyaknya jiwa, masing-masing berpendar samar seperti bara yang tak pernah diberi kesempatan untuk menjadi api. Mereka tidak disiksa, mereka tidak tersesat, namun ada sesuatu yang hilang di dalam diri mereka, sebuah kekosongan, sebuah kerinduan, sebuah rasa lapar yang mengikuti mereka melampaui kematian. Padre Pio segera memahami apa yang mempersatukan mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah menerima komuni kudus. Sebagian tidak pernah percaya. Sebagian tidak pernah tahu. Sebagian tidak pernah mendapat kesempatan. Sebagian menolak karena takut atau salah pengertian. Sebagian menjalani hidup dalam kelaparan rohani tanpa menyadari apa yang kekurangan. Surga menyingkapkan keadaan mereka dengan kejelasan yang memilukan. Jiwa-jiwa ini tidak dihukum. Banyak di antara mereka telah menjalani hidup yang baik, hidup yang dipenuhi kebaikan, pengorbanan, dan ketulusan. Namun dalam wujud rohani mereka, Padre Pio melihat sebuah kehampaan yang mendalam. Seolah-olah sesuatu yang esensial tidak pernah diberi makan. Sebuah ruang kosong yang tak terisi, tempat rahmat seharusnya berdiam. Sebuah keintiman yang hilang dengan Kristus, yang tak pernah mereka kecap. Lalu Padre Pio melihat sebuah kebenaran yang mengguncangnya. Ekaristi bukan hanya makanan bagi perjalanan hidup. Ekaristi adalah kekuatan yang dibutuhkan jiwa untuk kekekalan. Dan jiwa-jiwa ini telah tiba tanpa kekuatan itu. Ia melihat satu jiwa melangkah maju. Seorang pria yang telah menjalani hidup bermoral, tetapi tidak pernah mendekati altar. Bukan karena pemberontakan, melainkan karena ia menganggap dirinya tidak layak. Setiap hari Minggu ia duduk di bangku gereja, menundukkan kepala, merasakan berat ketidaksempurnaannya. Ia percaya bahwa komuni hanya untuk orang-orang kudus, bukan untuk orang seperti dirinya. Ia meninggal dengan kerendahan hati yang keliru itu, tanpa pernah menerima rahmat yang justru akan menyembuhkannya. Kini dalam kekekalan, Padre Pio melihat keadaannya dengan jelas. Jiwa itu berpendar dengan ketulusan, dengan kepantasan, dengan kerinduan, tetapi cahayanya berkelip lemah. Ia tidak dapat dengan mudah terangkat menuju Allah.
bukan karena ia dihukum, melainkan karena ia kekurangan kekuatan adikodrati yang diberikan oleh komuni. Ekaristi adalah Kristus sendiri, dan tanpa persatuan itu, jiwa berjuang untuk mendekat kepada Ilahi. Kemudian surga menunjukkan kepada Padre Pio sesuatu yang sangat menyentuh. Rahmat mendekati jiwa itu, tetapi jiwa tersebut mundur, bukan karena takut, melainkan karena tidak terbiasa. Ia tidak tahu bagaimana menerima Allah sepenuhnya. Ia tidak pernah melatih keintiman itu. Ia tidak pernah membiarkan Kristus berdiam di dalam dirinya secara sakramental. Dan kini, jiwa itu gemetar di hadapan kedekatan yang sangat diinginkannya, tetapi tidak tahu bagaimana merangkulnya. Padre Pio merasakan kesedihan yang menusuk, bukan karena keadaan jiwa itu, melainkan karena kesalahpahaman yang membuat jutaan orang menjauh dari Ekaristi karena takut, malu, atau sikap acuh tak acuh. Penglihatan itu semakin dalam. Kini Padre Pio melihat jiwa lain, seorang wanita muda yang dibesarkan tanpa iman Katolik. Ia hidup dengan murah hati, mengasihi dengan sungguh, dan meninggal dengan keyakinan bahwa kebaikan saja sudah cukup. Namun jiwanya kini berdiri dengan kerinduan yang tak mampu ia namai. Ia merasakan tarikan menuju Allah, tetapi ia kekurangan keakraban rohani yang dianugerahkan oleh komuni. Ia meraih cahaya yang jauh itu, tetapi gerakannya lambat, ragu-ragu, seolah-olah ia sedang belajar berjalan untuk pertama kalinya. Padre Pio merasakan rasa laparnya. Sebuah rasa lapar bukan karena penyesalan, melainkan karena penemuan. Ia sedang berjumpa dengan Allah yang tidak pernah ia kenal. Dan meskipun surga menyambutnya, ia membutuhkan pemurnian yang mendalam untuk mempelajari keintiman yang tidak pernah ia alami di dunia. Lalu penglihatan itu meluas. Padre Pio melihat jiwa-jiwa dari segala zaman. Jiwa-jiwa yang hidup sebelum gereja ada. Jiwa-jiwa yang mengalami penganiayaan. Jiwa-jiwa yang meninggal muda. Jiwa-jiwa yang tidak pernah memahami sakramen. Surga tidak menyimpan kemarahan terhadap mereka. Penilaian atas mereka lembut, penuh belas kasih disesuaikan dengan tepat sesuai dengan apa yang mereka terima dalam hidup. Namun semua jiwa ini memiliki satu kesamaan. Sebuah penundaan, sebuah jarak, sebuah masa persiapan. Mereka dapat mendekati Allah, tetapi tidak dapat dengan mudah memasuki kemuliaannya, karena jiwa mereka tidak pernah berjumpa dengannya dalam cara yang mendalam dan mengubah seperti yang terjadi melalui Ekaristi. Padre Pio melihat para malaikat membimbing jiwa-jiwa ini ke atas, mengajarkan apa yang tidak pernah mereka pelajari, bukan melalui hukuman, melainkan melalui pewahyuan. Jiwa-jiwa itu diperlihatkan kasih Kristus, kurban Kristus, kehadiran Kristus, perlahan-lahan, dengan kelembutan, sampai mereka mampu menerimanya. Namun kemudian surga menyingkapkan sebuah kontras yang mencolok. Satu jiwa mendekat, jiwa yang sering menerima komuni selama hidupnya, kadang dengan gangguan pikiran, kadang dengan devosi, kadang dengan kelemahan, tetapi selalu dengan kerelaan. Jiwa ini memancarkan cahaya yang membuat Padre Pio tertegun. Cahaya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu adalah kehadiran Kristus yang hidup, dibawa dari setiap Ekaristi yang pernah ia terima. Jiwa ini terangkat seketika, tanpa keraguan, tanpa rasa takut, tanpa ketidakakraban. Jiwa itu melesat menuju Allah seperti seseorang yang pulang ke rumah. Dan Padre Pio merasakan sebuah kebenaran membara dalam dirinya. Jiwa-jiwa yang menerima Ekaristi mengenal Allah bukan sebagai cahaya yang jauh, melainkan sebagai pribadi yang telah mereka bawa di dalam diri mereka. Penglihatan itu kembali pada jiwa-jiwa yang tidak pernah menerima komuni.
Padre Pio melihat mereka perlahan, indah, dan penuh kelembutan belajar mengasihi Allah dengan kedalaman yang tidak pernah mereka capai semasa hidup. Perjalanan mereka tidak tragis, mereka hanya lebih panjang, lebih lambat, membutuhkan lebih banyak penyembuhan, lebih banyak pengajaran, lebih banyak transformasi batin. Satu jiwa berbisik dalam kerinduan, tetapi dengan hasrat yang murni. Seandainya aku tahu, seandainya seseorang memberitahuku apa yang selama ini aku lewatkan, dan surga menjawab, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan belas kasih. Engkau sedang belajar sekarang, rahmat itu sabar. Padre Pio merasakan air mata membakar matanya. Ini bukanlah penglihatan tentang hukuman, ini adalah penglihatan tentang kebenaran, tentang apa arti ketiadaan Ekaristi. Bukan hukuman, melainkan kehilangan kekuatan, kehilangan api, kehilangan keintiman yang kini harus dibangun kembali dalam kekekalan. Penglihatan itu meredup sejenak, menandakan bahwa sebuah pewahyuan yang lebih dalam akan datang, yang akan menunjukkan apa yang Kristus sendiri lakukan bagi jiwa-jiwa ini. Bagaimana ia mendekati mereka, dan kelembutan yang menakjubkan yang ia gunakan untuk menyembuhkan apa yang tidak pernah terbentuk di bumi. Penglihatan itu berlanjut dengan kelembutan yang mengejutkan Padre Pio. Bukan kilau kemuliaan surga yang menyilaukan, bukan pula ketegangan penghakiman, melainkan kelembutan, seperti fajar yang menyentuh permukaan laut yang tenang. Ia segera merasakan bahwa apa yang akan ia saksikan bukanlah disiplin, bukan konsekuensi, melainkan belas kasih dalam bentuknya yang paling murni. Jiwa-jiwa yang tidak pernah menerima komuni berdiri di wilayah remang itu berpendar samar seperti bintang-bintang yang jauh. Kerinduan mereka memenuhi udara sunyi, ragu, asing. Mereka merindukan Allah, tetapi seperti seorang anak merindukan orang tua yang belum pernah ditemuinya. Secara naluriah, namun penuh ketidakpastian. Mereka tidak memiliki ingatan sakramental untuk membimbing mereka, tidak memiliki keakraban batin dengan kehadiran Kristus. Surga mulai bergerak mendekati mereka. Padre Pio melihat sebuah cahaya terbentuk di kejauhan, tidak keras, tidak menggentarkan, melainkan lembut, hampir malu-malu. Seolah-olah ia mendekat dengan hormat terhadap kerapuhan jiwa. Jiwa-jiwa itu mundur pada awalnya. Cahaya itu terlalu murni, terlalu hangat, terlalu intim. Seluruh keberadaan mereka dibentuk oleh jarak dari kehadiran sakramental Allah. Kini kedekatan terasa asing, namun cahaya itu tidak memaksa. Ia menunggu, ia mengundang, ia menyesuaikan diri dengan ketakutan jiwa. Lalu Padre Pio menyadari apa yang sedang ia lihat. Kristus sendiri sedang mendekati mereka, bukan sebagai hakim, melainkan sebagai guru, sebagai penyembuh, sebagai kehadiran yang tidak pernah mereka kenal di bumi. Ia tidak datang dengan kemuliaan Ekaristi, seperti yang ia nyatakan kepada jiwa-jiwa yang pernah menerimanya. Ia datang dalam bentuk yang diperkecil, dengan intensitas yang lebih lembut, agar jiwa-jiwa ini tidak merasa ketakutan. Kerelaannya menyesuaikan diri dengan kelemahan mereka. Kemuliaannya merendah untuk menjumpai kekosongan mereka. Padre Pio gemetar menyaksikan kelembutan itu. Kristus berdiri di hadapan jiwa pria yang sepanjang hidupnya merasa tidak layak menerima komuni. Jiwa itu secara naluriah menyusut, tetapi kehadiran Kristus melunak menjadi kehangatan yang terasa seperti pengampunan. Jiwa itu meraih dengan ragu, gemetar, seolah-olah menanti teguran, tetapi Kristus menyentuhnya dengan lembut dan penuh kasih.
Seluruh wujud jiwa itu bergetar oleh pengenalan. Bukan pengenalan dari ingatan, melainkan pengenalan asal-usul. Kesadaran bahwa dialah yang selama ini dicari sepanjang hidup tanpa pernah disadari. Kerinduan yang tak pernah bisa dinamai kini menjadi jelas. Padre Pio melihat jiwa itu runtuh dalam campuran duka dan kelegaan. Duka atas tahun-tahun yang dihabiskan menjauh. Kelegaan karena Kristus tetap datang. Kristus memeluk jiwa itu dengan kelembutan yang membuat seluruh wilayah bercahaya. Dalam pelukan itu, Padre Pio melihat tahap pertama penyembuhan, penerimaan. Jiwa itu akhirnya percaya bahwa ia diterima. Penglihatan itu meluas. Kristus kini mendekati jiwa wanita muda yang dibesarkan tanpa iman Katolik. Matanya penuh kekaguman. Ia tidak pernah berdoa, tidak pernah percaya, tidak pernah memahami sakramen. Namun ketika Kristus mendekat, ia bergerak ke arahnya secara naluriah, seperti seseorang yang menemukan sumber dahaga yang tak pernah ia sadari. Kristus tidak menyalahkannya atas ketidaktahuannya. Ia tidak menuduhnya karena ketidakpercayaan. Ia hanya mengasihinya. Ia meletakkan tangannya di atas hati jiwa itu, dan Padre Pio melihat jiwanya menyala, bukan dengan api, melainkan dengan kesadaran. Seluruh hidupnya tanpa Kristus terlintas di hadapannya, bukan sebagai rasa bersalah, melainkan sebagai pemahaman. Ia melihat kebaikannya, pengorbanannya, dan bagaimana Kristus diam-diam hadir di dalamnya tanpa ia sadari. Jiwanya bersinar dengan kesadaran. Aku mengenalmu tanpa mengetahui namamu. Kristus tersenyum lembut dan indah atas pemahaman itu. Kemudian Padre Pio melihat tahap penyembuhan berikutnya. Jiwa-jiwa yang tidak pernah menerima komuni dibawa perlahan ke dalam wilayah dengan cahaya yang lebih terang. Dan seiring cahaya bertambah, luka batin mereka menjadi terlihat. Bukan dosa, melainkan kehampaan, ruang-ruang yang tidak pernah terisi, kerinduan yang tidak pernah diberi makan, keheningan yang tidak pernah dihuni oleh rahmat. Di sini, kehadiran Kristus menjadi bersifat ekaristis, bukan sepenuhnya, tetapi dengan cara yang dapat ditanggung oleh jiwa-jiwa itu. Seolah-olah ia perlahan menyingkapkan makna komuni kepada mereka, membuka keindahannya seperti kelopak bunga yang mekar. Padre Pio menyaksikan dengan takjub. Di mana Ekaristi absen dalam hidup, kini ia diberikan dalam kekekalan. Bukan secara sakramental, melainkan melalui perjumpaan. Kristus memberi makan jiwa-jiwa mereka dengan kasih yang tidak mereka miliki, keintiman yang tidak pernah mereka kenal, kehadiran yang selama ini tidak mereka alami. Setiap jiwa menerimanya dengan cara yang berbeda. Sebagian berdiri gemetar, ketakutan oleh kasih. Sebagian tersungkur, akhirnya merasakan kehadiran Allah yang mereka hindari karena malu. Sebagian tertegun, tak mampu memahami belas kasih yang sedang terjadi. Sebagian menangis karena sukacita, sebagian karena penyesalan, kebanyakan karena campuran keduanya. Dan kemudian Padre Pio melihat sesuatu yang agung. Saat Kristus menyembuhkan mereka, jiwa-jiwa itu mulai bercahaya. Perlahan pada awalnya, lalu semakin stabil. Kehampaan di dalam diri mereka mulai terisi. Cahaya yang berkelip berubah menjadi nyala yang mantap. Keintiman mulai terbentuk, tidak seketika, melainkan seperti sebuah hubungan lembut yang dibangun seiring waktu, atau apapun yang menggantikan waktu dalam kekekalan. Mereka sedang belajar mengasihi Allah, sebagaimana mereka yang telah menerima komuni di bumi sudah mengetahuinya. Namun proses ini lebih lambat, bukan hukuman, bukan penderitaan, hanya lebih lambat karena jiwa-jiwa ini harus mempelajari
apa yang telah dipraktikkan orang lain sepanjang hidup duniawi mereka. Lalu surga menyingkapkan sesuatu yang menakjubkan. Padre Pio melihat dua jiwa terangkat berdampingan. Yang satu sering menerima komuni semasa hidup, meskipun kadang dengan pikiran teralihkan. Yang lain tidak pernah menerima komuni sama sekali. Keduanya terangkat menuju Allah, tetapi yang satu naik dengan ringan dan cepat, dengan pengenalan seperti seseorang yang pulang ke pelukan yang sudah dikenalnya. Yang lain naik dengan lebih ragu, sering berhenti, menyesuaikan diri dengan intensitas kasih ilahi, belajar mempercayai sesuatu yang tidak pernah ia alami. Kristus tidak mempercepatnya. Ia tidak menuntutnya untuk naik lebih cepat. Ia menyesuaikan langkahnya dengan kapasitas jiwa itu. Inilah belas kasih dalam bentuknya yang paling halus. Lalu kebenaran terakhir menembus hati Padre Pio. Jiwa-jiwa yang tidak pernah menerima komuni tidak kehilangan Allah dalam kekekalan. Namun mereka memulai perjalanan mereka dengan rasa lapar yang lebih dalam, persiapan yang lebih panjang, pendakian yang lebih lambat menuju keintiman yang telah dipelajari orang lain di bumi. Kristus menggantikan apa yang mereka kekurangan, tetapi ia tidak menghapus konsekuensi dari jarak rohani. Ia menyembuhkannya. Penglihatan itu mulai memudar. Tetapi sebelum lenyap, Padre Pio melihat Kristus berpaling kepada jiwa-jiwa itu dengan kelembutan yang memenuhi seluruh wilayah dengan cahaya. Seandainya mereka mengenalku dalam Ekaristi, seolah ia berkata, perjalanan mereka akan lebih singkat, tetapi kasih akan membawa mereka pulang juga. Cahaya itu tertutup, meninggalkan Padre Pio dalam keheningan yang mendalam. Ia memahami bahwa komuni bukan sekadar ritual, bukan sekadar simbol, bukan sekadar santapan. Komuni adalah persiapan menuju surga itu sendiri. Mereka yang menerimanya melangkah ke dalam kekekalan dengan Kristus yang telah berdiam di dalam diri mereka. Mereka yang tidak menerimanya harus belajar perlahan dan penuh kelembutan kasih yang tidak pernah mereka kenal. Namun semua dikasihi, semua dicari, semua disambut, dan Kristus menolak untuk kehilangan satu pun dari mereka. Penglihatan ini meninggalkan Padre Pio dalam keheningan yang dalam. Ia memahami bahwa komuni kudus bukan sekadar kewajiban atau kebiasaan rohani, melainkan anugerah yang membentuk jiwa untuk kekekalan. Mereka yang menerimanya belajar mengenal Kristus sejak di dunia, sehingga perjumpaan di surga menjadi pengenalan yang akrab, bukan sesuatu yang asing. Sementara itu, jiwa-jiwa yang tidak pernah menerima komuni kudus tetap dikasihi dan disambut oleh Allah, tetapi perjalanan mereka menjadi lebih panjang, lebih perlahan, dan penuh pembelajaran yang seharusnya sudah dimulai sejak hidup di dunia. Karena itu, Ekaristi bukanlah hadiah bagi mereka yang merasa sempurna, melainkan kekuatan bagi jiwa yang rapuh. Kristus hadir bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk tinggal. Dan setiap komuni yang diterima dengan kerendahan hati adalah langkah kecil yang mempersiapkan jiwa untuk pulang ke rumah yang sejati. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.